minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, ketua kelasnya mana? Ada? Oh, ada ya. Silakan memimpin doa terlebih dahulu. Untuk sebelumnya duduk siap. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, setelah kita berdoa untuk membangun jiwa nasionalisme kita ya, mari kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan duduk lagi semuanya. Selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Tapi sebelumnya saya minta coba kalian rapikan dulu mejanya, kemudian kursinya, kemudian barangkali di bawah meja atau kursi ada sampah bekas semen atau apa gitu, silakan diambil dulu, kemudian dibawa ke sampah. Kalau misalnya tidak ada, cukup kalian rapikan meja dan kursinya, sama pakaian kalian yang biar kita nyaman gitu. Silakan kalau ada sampah diambil dulu, dibawa dulu ke tempat sampah yang ada di luar kelas. Sudah ya, saya absen dulu. Yang saya panggil langsungkan tangannya. Aang Mansur Hadir. Asyad Kurnia Hadir, Pak. Terakhir Ruhan Subhanuddin hadir. Oke, berarti yang tidak hadir 2 orang ya. Seperti yang sudah terpampang di depan ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang sistem pendinginan ya. Mengapa mesin sepeda motor perlu sistem pendinginan? Ada yang tahu nggak? Ya, Karena kalau tidak ada sistem pendinginan, motor cepat panas, Pak. Gus ya. Kalau tidak ada sistem pendinginan, motor cepat panas. Apa sih yang terjadi jika motor tidak memiliki sistem pendinginan? Ya, Motor akan mengalami overheat atau kepanasan berlebih. motor akan mengalami overheat atau kepanasan yang berlebih, gitu ya. Di materi sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang sistem pelumasan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, sistem pelumasan itu ada mempunyai 6 fungsi ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang sistem pendingin, saya ingin tahu sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang sistem pendingin yang akan kita bahas ya. Silakan 1 soal 1 menit, 10 soal. Semua sudah mengerjakan soal 10 soal. Kita akhiri tes. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang sistem pendinginan. Yang pertama yaitu diagnosa kerusakan. Jadi nanti kalian akan melakukan diskusi ya. Dengan kalian berdiskusi itu nanti kalian bisa mendiagnosis gejala kerusakan pada sistem pendinginan dengan tepat. Kita mengerti tentang pembahasan yang kita bahas, sebenarnya kita bisa mempelajarinya sendiri atau memperbaikinya sendiri untuk motor rusak. Nah, materi pokok kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama ada fungsi sistem pendinginan. Yang kedua ada tipe sistem pendinginan. Yang pertama fungsi dari sistem pendinginan. Jadi kalau tidak ada sistem pendinginan, kalau overheat dan motor cepat panas. Nah, berarti kalau itu fungsi sistem pendinginan itu apa sih? Mungkin untuk apa? Mendinginkan mesin, kan gitu ya. Kalau kita anggapannya ngomong sistem pendinginan yang namanya mendinginkan, yang namanya pendinginan, ya untuk mendinginkan mesin, kan gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video tentang sistem pendinginan cairan, sirkulasinya, cara kerjanya, ya.
kalian bisa perhatikan video yang akan ditampilkan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pecinta otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas sirkulasi elektronik pada mesin motor. Kita mulai. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dipahami semuanya ya? Oke, kalau misalnya sudah dipahami, nanti materinya saya share ya. Ya, nama materinya saya share, baik itu videonya atau materi PowerPoint-nya, nanti bisa kalian baca sendiri, belajar sendiri, buat bahan nanti kalian melaksanakan diskusi kelompok. Nah, sekarang saya akan menampilkan video lagi, tapi video ini bukan materi tentang sistem pendingin, tapi masalah-masalah yang biasa terjadi pada sistem pendingin. Oke ini. Nah, kemudian ada satu lagi video ya. Ini juga sama tentang kerusakan pada radiator. Nah, nanti kalian perhatikan untuk materi diskusi kita hari ini. Nah, ini sudah nyala guys. Nyalakannya lumayan. Nah, kalau cukup, sekarang saya akan bikin kelompok diskusi. Nah, kelompok diskusi ini nanti akan saya bikin berdasarkan hasil dari pretest kalian tadi. Untuk kelompok 1 ya. Aan ada? Ya. Kemudian Agus Junaidi. Sudah? Kalau sudah, salah seorang anggota kelompoknya ke depan untuk mengambil lembar kerjanya. Silakan. Coba siapa saja. Jadi yang pertama itu kalian isi alokasi waktunya ya. Nah, kita batasi saja ya waktunya, jadi biar tidak terlalu panjang atau pendek ya. Untuk waktu diskusi kita kali ini itu maksimal 40 menit ya. Maksimal 40 menit. Kalau misalnya ya, akibatnya apa nantinya kalau misalnya punya seperti ini? Nah, yang terakhir solusinya gimana? Ya, atau penyelesaian dari masalah tersebut itu harus gimana? Itu juga nanti kalian tuliskan di lembar kerjanya. Kita ada game dulu lah, kita ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya gini, perhatikan dulu ke depannya, perhatikan dulu saya. Yang masih menghadap ke belakang, perhatikan dulu saya. Nah. Nanti biar kalian tidak terlalu lemah, ya tidak muak terus gitu kan ya. Akan saya coba ya. Jika saya acungkan tangan ya, 1 kalian tepuk tangan 1 kali ya. Kalau 4 berarti 4 kali gitu ya. Paham ya? Nah, kalau misalnya ada yang salah gimana? Kalau ada yang salah gimana? Nggak usah didukung lah, kita hanya hiburan ya. Biar ketawa aja, biar ketegang gitu kan. Maksudnya biar terlalu gantuk gitu. Kondisi sudah siang, panas gitu. Nah, oke, kita mulai ya. Oke. Bagus. Berarti masih konsentrasi ya. Sekali lagi. Wah, ada yang lebih kan nih. Ya. Sekali lagi, setelah sekali lagi kita bawakan games ini, kalian lakukan diskusi ya. Jawab. Jika terjatuh, maka mandi. Mandi ya. Supaya apa? Supaya bersih ya. Karena jatuhnya di mana? Di sawah. Gitu ya. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk sekarang silakan lanjutkan pekerjaannya ya. Diskusikan masalah yang sudah tadi saya sampaikan. Barangkali masih kebingungan, saya putar lagi videonya ya. Silakan teman-teman perhatikan dulu videonya. Ini untuk video yang pertama.
Sudah videonya. Silakan diskusikan masalah tersebut. Bisa kalian lihat dari buku yang ada di depan untuk buka-buka untuk cari referensi. Kalau ada yang belum dipahami bisa bertanya ke saya ya dengan tangan, nanti saya akan fasilitasi. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, kita berpindah ya. Nanti setiap kelompok maju ke depan kelas untuk memaparkan, untuk menyajikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan tentang masalah-masalah yang kalian buat. Bagaimana? Masih diskusi? Masih ada yang di? Oh masih ya? Dikit lagi, silakan. Oke, saya kasih waktu tambahan ya untuk diskusi ini 5 menit. Setelah 5 menit pekerjaannya semua selesai. Ya, setelah selesai langsung di presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sudah? Kelompok 3 sudah menyampaikan, barangkali teman-teman yang lain dari kelompok yang lain ada yang memberikan masukan, tanggapan atau bahkan mau menanyakan sesuatu, silakan, silakan. Silakan apa akibat dari presenter dan masukan? Akibat yang terjadi jika termostatnya rusak, yaitu motor sering mati karena motor sering mati saat mencapai suhu tinggi. Sudah puaskah? Nah, bisa dipahami pertanyaan dan jawabannya? Bisa. Oke, kalau bisa berarti kita berikan tepuk tangan untuk kelompok lain. Silakan bagian depan untuk presentasinya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan pada sistem pendinginan yang beranggotakan Dr. Azhar Budian, 2 Indonesia dan 3 Yusuf Mawan, 4 Kafrian. Ada lagi enggak? Ya, dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melaksanakan diskusi, kemudian hasil diskusinya sudah teman-teman semua presentasikan di depan, gitu ya. Nah, dari hasil kalian mencari jenis-jenis atau gejala-gejala kerusakan pada sistem pendinginan, kira-kiranya apa yang dapat disimpulkan dari sistem pendinginan
yang kita bahas hari ini. Barangkali ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Tuhan. Setelah saya mengikuti kegiatan belajar tentang sistem pendinginan, saya jadi tahu kalau fungsi sistem pendinginan sebenarnya hanya untuk menjaga suhu mesin agar tetap ideal, bukan benar-benar mendinginkan mesin. Oke, gitu ya. Itu dari Bang. Jadi setelah mengetahui mempelajari tentang sistem pendinginan, ternyata yang disampaikan bukan yang disampaikan, fungsi dari sistem pendinginan itu ya bukan hanya untuk mendinginkan ya, tapi menjaga kondisi mesin tetap pada kondisi yang ideal. Ya. Oh iya, sebelumnya ada lagi yang disampaikan nggak? Barangkali. Cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup, saatnya kita melakukan tes akhir. Ya. Siapkan kembali handphonenya, duduknya kembali ke tempat masing-masing. Kalau misalnya mau seperti itu juga tidak jadi masalah, tapi yang masih 3 orang per meja silakan nyari tempat yang lain. Oke, bisa pindah ke sebelah sini boleh. Sudah siap ya? Sudah disiapkan untuk menyeken barcode. Kita melakukan tes akhir seperti biasa, kita masih menggunakan Quizzes ya. Itu barcode-nya silakan scan kemudian langsung masuk. Oke, itu hasilnya ya. Kita beri tepuk tangan untuk 3 orang. Untuk kesimpulannya, untuk refleksinya hari ini, kira-kira dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Dalam kegiatan belajar kali ini saya dapat menemukan hal yang baru, yaitu walaupun kita tidak diberikan materi secara langsung oleh guru, tetapi kita bisa mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada sistem pendinginan dengan mencari dari sumber-sumber yang ada, karena biasanya saat pembelajaran semua materi selalu diberikan oleh guru. Ya, itu ya. Yang disampaikan tadi, dengan model pembelajaran yang kita lakukan ini bisa mengeksplorasi atau ya, mencari masalah-masalah secara mandiri ya. Barangkali ada teman yang lainnya ada lagi? Oh ya, silakan. Pembelajaran dengan model seperti ini membuat saya lebih bersemangat karena kita bisa mencari atau mengeksplor masalah-masalah yang diberikan oleh guru dengan leluasa, dan kita bisa mencari solusi sendiri. Pembelajaran dengan model seperti ini mungkin bisa dibilang untuk kalian baru ya, karena tidak seperti pada umumnya kalau kita belajar ya selalu yang banyak bicara ya saya lupa gitu kan menjelaskan, kalian ada yang ngantuk di belakang, ngobrol dan lain-lain. Setelah hari ini kita mempelajari sistem pendinginan ya, tentang materi sistem pendinginan, gejala kerusakan, analisis masalah gitu. Di pertemuan berikutnya kita mungkin masih tetap akan di sistem pendinginan, hanya kita mungkin nanti langsung praktek di workshop ya. Kita langsung praktek di workshop tentang membahas sistem pendinginan. Kalau sekarang kita diskusikan, nanti kita langsung praktekkan di unit sepeda motornya, seperti itu mungkin ya. Itu untuk materi di pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang terakhir, barangkali ada yang ditanyakan lagi tentang sistem pendinginan. Mungkin sedikit yang terakhir penutup dari saya sebelum kita pulang. Jadi apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya sampaikan di pembelajaran hari ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian, khususnya untuk saya yang menyampaikan gitu ya. Kemudian apabila terdapat kekurangan
saya apa? Waktu pada menjelaskan ini ternyata kesalahan di sini. Itu saya terbuka ya, karena kita sama-sama belajar gitu ya. Saya di sini juga bukan benar-benar master gitu ya, bukan benar-benar bisa